Hello everybody. So yesterday and today NATO Halo is semuanya. holding their annual Jadi kemarin dan hari ini, NATO mengadakan pertemuan puncak tahunan mereka, kali ini di Den Haag, Belanda. Seperti yang sudah diduga, pertemuan ini dijual kepada kita sebagai unjuk kekuatan besar demi perdamaian. Padahal sebenarnya kelompok ini justru melakukan provokasi perang secara terang-terangan. Bahkan sampai pada titik di mana Sekretaris Jenderal, Mark Rutte, berani mengancam Tiongkok dan Rusia. Namun, dia tidak mengancam Tiongkok dan Rusia secara langsung. Dia melakukannya melalui proksi, yaitu Amerika Serikat. Silakan dengarkan apa yang menurutnya merupakan unjuk kekuatan yang sangat baik. Menurut saya, apa yang terjadi sekarang dengan Iran adalah proyeksi kekuatan Amerika di panggung dunia. Dengan mengatakan, inilah seorang presiden yang punya kekuatan untuk melakukan apa yang diperlukan. Dia bersedia menggunakannya, tapi dengan cara yang sangat terukur. Tafim atwa sinyal, cu. Jika saya di Beijing, Xi Jinping, atau di Moskow, Putin, saya akan senyum-senyum pasang. Saya tidak akan senang. Saya akan berpikir, oh oke, mereka benar-benar serius, orang-orang Amerika ini. Dan inilah yang sebenarnya kita butuhkan. Menunjukkan kekuatan Amerika di panggung dunia. Apakah Anda mendengarnya? Inilah yang kita butuhkan. Kita perlu menunjukkan kekuatan Amerika di panggung dunia. Orang-orang ini mabuk dan berkhayal dengan kekuatan gabungan mereka. Sekali lagi, pria ini bukan Presiden Amerika Serikat. Dia adalah Sekretaris Jenderal NATO, atau seperti yang disebut Alex Christoforou, CEO NATO, seorang sales yang harus terus-menerus menawarkan nilai organisasinya. Tapi sekarang, kita berada di titik di mana orang-orang ini berpikir bahwa menggunakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB, serangan AS terhadap infrastruktur nuklir Iran, sebagai presiden untuk mengatakan, hey, kita bisa melakukan itu kepada siapa saja, kan? Adalah ide yang bagus. China, dan Rusia, kami bisa mengirim AS untuk menyerang kalian. Itulah titik di mana kita berada sekarang. Kita sudah sangat jauh dari ide awal NATO, yang hanya memastikan keamanan negara-negara anggotanya terlindungi. Kita sudah begitu jauh, sehingga sekarang Sekretaris Jenderal merasa bisa menggunakan Amerika untuk mengancam China. Tapi ini bukan muncul begitu saja, Anda tahu. Intinya adalah NATO saat ini sedang berada dalam mode ekspansi besar-besaran lagi. Kali ini bukan dengan menambah anggota baru, tetapi dengan menambah lebih banyak kemampuan dan memperkuat apa yang mereka sebut sebagai pencegahan. Jadi banyak orang yang skeptis apakah Trump benar-benar akan berhasil mendorong semua negara di NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka hingga 5%. Tapi sekarang ini sudah menjadi kenyataan. But this is now reality in this Hague meeting. Dalam pertemuan di Den Haag ini, para anggota sepakat bahwa mereka akan meningkatkan pengeluaran tahunan mereka menjadi 5% dari PDB mereka, naik dari target 2% saat ini. Hanya sekitar setengah dari anggota yang benar-benar mencapai target 2% itu. Dan sekarang mereka telah meningkatkannya menjadi 5%. Yang karena beberapa alasan merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Pertama-tama, persentase dari PDB bukanlah cara yang baik untuk mendanai apapun. Karena jika itu targetnya, ada dua cara untuk mencapainya. Entah PDB Anda tetap stabil dan Anda meningkatkan jumlahnya, atau jika PDB Anda turun, Anda juga akan mencapai target itu. Jadi ini adalah ukuran yang bodoh dalam beberapa hal, karena juga tidak terkait dengan analisis ancaman keamanan yang sebenarnya. Pertanyaan yang diajukan NATO sekarang bukan lagi, ancaman apa yang kita hadapi, dan berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk menghadapinya. Mereka bertanya, berapa banyak uang yang ingin kita keluarkan setiap tahun? Lalu mereka mencari-cari ancaman untuk membenarkan pengeluaran tersebut. Tentu saja, ini adalah sebuah permainan besar. Ini mungkin akan menjadi salah satu kekayaan terbesar dari Eropa ke Amerika Serikat dalam sejarah benua ini. Karena sudah jelas bahwa mayoritas penyedia senjata dan perusahaan yang membuat alat-alat perang tersebut berasal dari Amerika Serikat. Jadi, apa yang berhasil dilakukan AS di sini adalah membuat negara-negara Eropa setuju untuk membeli lebih banyak senjata dan perlengkapan buatan AS
dan dalam jumlah yang sangat besar. Materials and at massive amounts. And so this plays into this entire. Jadi, hal ini berperan dalam seluruh sikap baru ini, di mana NATO sekarang, tentu saja, memandang dirinya sebagai penjaga yang kemudian memiliki berbagai doktrin serangan. Sangat menarik bahwa tokoh seperti Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda, menganggap dirinya sebagai orang yang bisa menggunakan doktrin serangan itu. Tentu saja, itu bukan yang sebenarnya terjadi. Ini jelas merupakan upaya Amerika Serikat menggunakan NATO sebagai alat proyeksi kekuatan. Dan bahwa Trump tidak menerima anggota individu yang memiliki pandangan berbeda, juga lihat jelas dari caranya memperlakukan anggota NATO yang tidak senang dengan rencana ini. NATO members that are not happy with this plan. One of the people being Mr. Sanchez. Salah satu orang tersebut adalah Tuan Sanchez dari Spanyol, yang sebenarnya seorang sosial demokrat, dan mengatakan bahwa ia tidak ingin berkomitmen pada target pengeluaran 5%. Dan tentang dirinya, Tuan Trump mengatakan hal berikut. Sebuah pertanyaan tentang Spanyol. Apakah Anda puas dengan hari ini? Oh, saya pikir Spanyol sangat buruk. Apa yang telah mereka lakukan? Tidak, saya benar-benar berpikir begitu. Mereka satu-satunya negara yang tidak mau membayar jumlah penuh. Mereka ingin tetap di 2%. Saya pikir itu sangat buruk. Dan Anda tahu, mereka sedang dalam kondisi yang sangat baik. Ekonominya sangat bagus. Dan ekonomi itu bisa hancur seketika jika terjadi sesuatu yang buruk. Anda tahu, Spanyol adalah satu-satunya negara yang... Apakah Anda dari Spanyol? Ya. Bagus. Selamat. Anda satu-satunya negara yang tidak membayar. Saya tidak tahu apa masalahnya. Menurut saya ini sangat disayangkan. Maksud saya tidak bisa menafsirkan ini selain sebagai semacam ancaman juga. Seperti Spanyol, kamu harus membayar iuranmu dan juga meningkatkan pengeluaranmu, atau sesuatu akan terjadi. Sayang sekali jika sesuatu terjadi, bukan? Maksud saya, taktik semacam ini benar-benar membuat gugup. Terutama ketika Anda mendengar pernyataan resmi NATO yang mengatakan setiap anggota itu setara dan setiap anggota punya hak untuk memblokir keputusan. Tidak. Itu bukan yang sedang terjadi. Keputusan diambil oleh Amerika Serikat dan Sekretaris Jenderal NATO, serta NATO secara umum. Untuk mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat, yang perlu mereka lakukan adalah menjilat. Mereka harus benar-benar menjilat Presiden AS. Dan, Anda tahu, hal ini terlihat sangat jelas dalam sebuah pesan teks yang luar biasa yang dikirimkan Stoltenberg kepada Donald Trump 2 hari yang lalu. Sebelum saya menunjukkan tweet pesan ini, saya harus menjelaskan bahwa Hax ini saat ini dipuji oleh media barat sebagai salah satu yang terpenting dalam sejarah NATO. Anda tahu, sangat penting, dan seterusnya. Tapi pertemuan ini sangat singkat, hanya sekitar 1,5 hari. Pertemuan ini juga tidak dipromosikan secara besar-besaran. Tidak ada persiapan atau antisipasi menuju pertemuan ini. Dan kenapa begitu? Karena NATO takut. NATO sangat takut kalau Donald Trump akan meninggalkan NATO. Jangan lupa, Donald Trump mengkritik NATO dengan keras. Karena dia tidak puas dengan mereka. Tepatnya karena alasan ini. Karena tidak membayar bagian mereka secara adil. Maksud saya, yang dia inginkan adalah memeras lebih banyak uang. Sejak awal dia sudah mengatakan ingin anggota NATO, khususnya negara-negara Eropa, membayar lebih banyak uang, dan tentu saja mentransfer uang itu ke produsen senjata AS dan industri lainnya. Kita akan membahas hal itu lagi sebentar lagi. We will look at that in a moment again. But the point here is NATO was scared that. Tapi intinya di sini adalah NATO khawatir jika mereka terlalu banyak mempublikasikan hal ini, maka Donald Trump mungkin akan menjadikannya drama politik dan sandiwara, dan bahkan mungkin benar-benar mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Sekarang, karena perang di Ukraina, serta perang 12 hari dengan Iran, pemerintahan Trump jelas tidak punya waktu untuk peduli dengan pertemuan NATO ini, dan tidak ada ancaman dan sebagainya. Tetapi, NATO sendiri mengadakan pertemuan ini benar-benar secara diam-diam. Maksud saya, pertemuan ini tidak dipublikasikan, tidak besar di media sama sekali. Lalu, tepat sebelum pertemuan dimulai 2 hari yang lalu, untuk makan malam di Belanda, Sekretaris Jenderal Rutte mengirim pesan teks kepada Donald Trump.
Dan Trump kemudian mengambil pesan teks itu dan langsung mempostingnya di Truth Social. And he just posted it on Truth Social. For one, I really wonder what text messaging application. Pertama-tama, saya benar-benar penasaran aplikasi pesan teks apa yang digunakan. Karena pasti ini semacam aplikasi yang sangat aman. Tapi kemudian, Presiden Amerika Serikat masih bisa membuat tangkapan layar dan mempostingnya. Ini benar-benar menarik bagi saya. Tapi sekali lagi, ini sudah diverifikasi. Maksud saya, ini Donald Trump yang mengunggahnya. Dan Mark Rutte juga tidak menyangkal bahwa pesan teks ini asli. Jadi memang beginilah para pemimpin ini berkomunikasi satu sama lain lewat pesan teks. Persis seperti yang kita lakukan. Dan hal yang menarik adalah bagaimana Rutte di sini berbicara kepada Donald Trump. Bahkan menyesuaikan bahasanya untuk mencoba meyakinkan Trump bahwa NATO itu hal yang baik dan bahwa dia adalah orang yang paling penting. Izinkan saya membacakan pesan ini kepada Anda sebentar. Tuan Presiden, Donald yang terhormat, selamat dan makasih space and tegas Anda. Thank you for your decisive action in Iran. That was truly extraordinary and something no one else. Itu benar-benar luar biasa dan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Ini membuat kita semua lebih aman. Anda sedang menuju kesuksesan besar lainnya di Den Haag malam ini. Itu tidak mudah, tetapi kita sudah membuat semuanya setuju pada 5%. Donald, Anda telah membawa kita ke momen yang sangat-sangat penting bagi Amerika, Eropa, dan dunia. Anda akan mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Amerika manapun dalam beberapa dekade. Dan perhatikan bahwa tidak ditulis dengan huruf kapital semua. Eropa akan membayar dengan cara yang besar, dan sekali lagi, besar dengan huruf kapital semua, seperti seharusnya. Dan itu akan menjadi kemenangan Anda. Selamat jalan, dan sampai jumpa di jamuan makan malam yang mulia. Mark Rutte. Maksud saya, dia benar-benar menjilat Donald Trump di sini. Dia bahkan mencoba berkomunikasi dengan Trump dengan cara yang biasa dilakukan Trump. Kalimat pendek, kata-kata dengan huruf kapital, membicarakan tentang besar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar baru. Tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Totally new, nobody else could achieve it. This is absolutely fascinating, but it tells you. Ini benar-benar menarik, tetapi ini juga menunjukkan betapa takutnya Sekretaris Jenderal NATO terhadap presiden yang labil ini, dan betapa kekanak-kanakannya komunikasi mengenai isu-isu yang sangat penting ini. Bahwa mereka saling mengirim pesan teks, di mana satu pihak memberitahu pihak lain tentang apa yang telah dicapai, lalu mencoba membuat Donald Trump menerima, atau lebih tepatnya mengklaimnya, sebagai salah satu kemenangannya sendiri. Jadi dalam hal ini, hasil pertemuan puncak itu tentu saja sudah diputuskan sebelumnya. Tapi ini kurang lebih sudah biasa. Maksud saya, pertemuan puncak seperti ini bukan untuk bernegosiasi. Itu hanya ajang foto dan momen penandatanganan. Para diplomat melakukan segalanya di tingkat yang lebih rendah. Tapi, Anda bisa melihat bagaimana orang-orang ini kemudian membujuk anggota-anggota individu untuk setuju dengan hal ini. Meskipun banyak dari mereka tidak menganggap ini ide yang bagus. Dan memang ini bukan ide yang bagus, karena Anda tahu, uang yang sekarang mereka komitmenkan untuk dibelanjakan, tanpa benar-benar memutuskan akan digunakan untuk apa, sangat besar. Bahkan hanya PDB Jerman saja mencapai 4,5 triliun dolar AS pada tahun 2023. Dan Anda bisa melihat di sini, dan Anda tahu bahwa angka PDB ini cenderung meningkat seiring waktu. Jadi target belanja 5% ini akan menjadi lebih besar lagi, secara nominal akan lebih besar di masa depan, jika mereka benar-benar mencapainya. Dan ini adalah ukuran yang benar-benar bodoh, sekali lagi, juga karena Anda tidak memulai dari titik analisis. Anda memulai dari titik pengeluaran. Dan yang membuat ini semakin buruk, menurut saya, adalah cara mereka memutuskan untuk membelanjakan dana tersebut, karena telah disepakati bahwa 3,5% dari PDB akan digunakan untuk pengeluaran pertahanan murni, seperti pasukan dan senjata, sementara 1,5% dari PDB akan digunakan untuk investasi pertahanan dan keamanan yang lebih luas, seperti peningkatan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, landasan udara, kendaraan militer, keamanan siber, dan perlindungan untuk pipa energi.
Bagi saya ini berarti kita sekarang semakin memiliterisasi, bahwa orang Eropa akan semakin memiliterisasi infrastruktur sipil mereka. Atau infrastruktur sipil yang perlu ditingkatkan sekarang juga harus membenarkan dirinya dengan memiliki semacam aplikasi militer. Ini adalah bentuk sekuritisasi dari sebagian besar pengeluaran infrastruktur. Jadi, Kementerian Pertahanan masing-masing negara akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap investasi infrastruktur. Karena merekalah yang akan memegang dana tersebut. Mereka juga akan menjadi tempat di mana pihak lain akan meminta dana jika ada sesuatu yang perlu dilakukan pada jalan tol, dan sebagainya. Jadi, ini akan memberikan kekuatan struktural yang lebih besar kepada Kementerian Pertahanan, yang seharusnya fokus pada pertahanan dan bukan pada infrastruktur nasional, bukan. Namun sekarang ini menjadi sumber dana baru, dan ini adalah sumber dana yang dimiliterisasi, yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Tapi inilah kenyataannya, dan pada saat yang sama, yang kita lihat tentu saja juga perubahan dalam cara negara-negara ini memikirkan keamanan eksternal mereka. Ini adalah peta yang ingin saya tunjukkan kepada Anda tentang 4 dari Traktat Anti Ranjau Darat, Traktat Ottawa tahun 1997. Negara-negara yang berwarna biru adalah negara-negara yang memutuskan untuk melarang ranjau anti-personel. Ranjau ini adalah ranjau yang akan meledak ketika seseorang menginjaknya. Ranjau-ranjau ini sangat-sangat berbahaya karena tetap berada di dalam tanah, bahkan setelah konflik bersenjata berakhir, dan tidak membedakan siapa yang menginjaknya. Baik seorang tentara yang menginjak dan mati, atau seorang anak kecil yang menginjak dan mati, bom itu tidak peduli. Ia hanya membunuh siapapun yang menginjaknya, atau melukai mereka dengan parah. Inilah sebabnya mengapa senjata-senjata ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan Traktat Ottawa tahun 1997 benar-benar melarangnya. Sekarang, yang Anda lihat di sini adalah tren terbaru, Racing Povers Sebenanj Avis Kawe dari Traktat Ottawa. The Ottawa Treaty, Finland, the Baltics, and Poland. Finlandia, negara-negara Baltik, dan Polandia telah mengumumkan niat mereka untuk benar-benar keluar dari perjanjian tersebut, agar mereka dapat kembali menggunakan ranjau darat anti-personel. Dengan niat yang jelas dan dinyatakan untuk menanam ranjau di wilayah perbatasan mereka dengan Rusia, termasuk perbatasan dengan Kaliningrad. Jadi semua ini sedang terjadi. Dan semua ini merupakan bagian dari peningkatan militerisasi. Bukan hanya dalam pola pikir, tetapi sekarang juga dalam anggaran di negara-negara anggota NATO ini, sampai pada titik di mana mereka bahkan menarik diri dari perjanjian hak asasi manusia yang sangat penting. Karena Konvensi Ottawa tentu saja dimaksudkan untuk melindungi nyawa warga sipil di masa depan. Dan sekarang kita memiliki anggota NATO yang memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini. Hal ini sangat mencolok, terutama bagi Finlandia. Selama tuahe perang dingin mengitsiwahang Uni Soviet dengan Uni Soviet dengan wasim serais sia negara fuanthal. Dan sekarang, karena mereka tidak lagi netral, mereka bahkan perlu menarik diri dari perjanjian-perjanjian ini agar bisa menggunakan cara-cara ilegal, ranjau darat, yang seharusnya membuat hidup mereka lebih aman. Sekali lagi, Finlandia, sebagai negara netral, tidak pernah harus menghabiskan lebih dari 2% PDB-nya. Dan sekarang, kita berada di posisi di mana orang-orang Finlandia dan juga Swedia harus mengikuti negara-negara NATO lainnya, karena pihak yang paling berkuasa, si pembeli utama, merbitkan Brexit melalui Kingshi dan ambis lebih boeing. Hal yang luar biasa bagi Finlandia dan Swedia adalah bahwa NATO seharusnya mereka tetap aman. Tetapi sekarang ternyata, NATO justru akan memeras lebih banyak saham dari mereka. Dan dengan menjadi netral, mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, dan menjalin hubungan yang layak, termasuk mencoba menjalin hubungan yang layak dengan Rusia. Tetapi itu tidak lagi terjadi. Dan kita juga berada di titik di mana Sekretaris Jenderal NATO merasa tidak masalah mengancam Tiongkok dan Rusia, bersama dengan Amerika, dengan melakukan tindakan agresi ilegal yang bertentangan dengan piagam PBB. Proyek ini adalah proyek militeristik, berbahaya, dan bodoh. Itulah situasi kita sekarang. Terima kasih banyak atas waktunya ini.
This is where we are. Thank you very much for your time today.